Suruh masuk temennya. Buka videonya. Jangan namanya aja yang muncul. Ya Pak. Eva. Sering-sering cek si akadnya, absennya ya. Ya, Karena Pak. bisa ngecek sendiri dari rumah kalau hadir terus dibuat nggak hadir, komplain dosennya. Karena nanti nggak bisa ikut ujian, bahaya itu. Iya Pak. Karena 75% soalnya. Meza. Agustina, Pak. Iya, saya pakai Apis ini. Banyak yang bisa masuk katanya Pak. Nah, sudah saya kirim. Passwordnya salah, Pak. Ada dua itu. Ada dua-duanya harus dipencet. Dua-duanya. Ada proteksinya, kan ada dua itu passwordnya. Ada yang huruf, ada yang angka, dua-duanya. Oh, yang pertama, kode yang pertama itu yang masukin yang 858.900 itu Pak. Yang kedua pakai yang terakhir saya kirim terakhir itu. Pakai yang 201 itu, 21 itu. BM 2021 itu. Ya. Itu yang pertama. BM 201. Pakai itu, suruh pakai itu, Meza. Udah kan ini udah. Praktek peradilan Tun. Pade, Apa guru? WLMS no kan di mantama anu ne kena nani no lek marak lek kolom no. Sudah semua lengkap. Ya belum tuh. Ya tanya ke Pak Jaki ya, operator tanyain. Jangan tanya ke dekan, nggak ngerti dekan. Karena sekira doang di mantama nih. Barang Tanya operator. ya karena PTUN doang di mantama. Kenapa nama saya belum masuk gitu bilang. Besok nggak bisa ujian, cek makanya. Nanti besok pas ujian di sana. Tapi berapa kali cek tadi loh, kok belum masuk ini. Lo bedul kata Abdullah Haris ini. Ajarak hujan loh nih. Baru jauh hujan. udah masuk. Belum bisa lagi masih katanya. Padahal tinggal ditekan di join itu saja sebenarnya itu. Chris. Iya, bingung sama passwordnya itu Pak Anwar. Ada ID-nya di sana yang ditekan berapa situ? Meeting ID-nya. Yang dikirim sama Pak D tadi itu ada dia. Kalau ngambil satu ngambil, jangan ambil yang di atas. Yang di atas juga ada kan, join meeting. Join ya betul. Nah, itu ID-nya. ID-nya keluar. Kalau yang di bawah jangan ambil yang di atas, Ya. yang BM. Baru dia masuk BM 201 di terakhir nanti pas mau masuk. Ini salah satu. Nah, itu yang ID-nya yang satu berapa? Yang 82711574550.
Ini Baru proteksi. babnya. Hmm. Ini proteksi supaya tidak dibobol orang. Betul, betul, betul. Izin Pak Dekan, sholat sebentar. Ya silakan. Assalamualaikum, Pak Guru, Pak Nur. Kapan kamu bedul? Segera Betul. masuk katanya Pak dosen kelas B, ditunggu. Mana dia itu? Kelas B. Nggak ada. Bedul. Nggak ada kelas B. Pindah di mana itu? Kelas B masuk dulu semua. Pindah di mana itu? Di rumah. Masuk di jeding di masjid sana tuh. Kenapa ada yang takut sama COVID? Senyummu itu manis, Indah. Di moto saya ini kurang ajar lalu nih ya. Bahaya ini. Jaringan putus-putus. Bahaya ini sudah. Aden kenapa enggak masuk? Enggak bisa dia. Yuk, nih ke depan saya. Wah, ke Weh Chris, rajinmu. Tapi saya enggak ngambil hari ini ya. Kita mulai ya, biar cepat. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Udah siastu. Baik, ini materi praktek tun. Coba kenapa suaranya aja yang aktif orang. Sabtu. Praktek tun. Coba di ini dulu suaranya di mute dulu semuanya. Siap. Benar rame. Jangan ada yang bicara dulu biar cepat selesai. Kalau bicara tidak selesai nanti. Baik, saya mau jelaskan soal kontrak perkuliahan kita untuk semester ini. Kita akan kuliah 11 kali pertemuan untuk bicara soal teorinya. Sebenarnya teori ini pengulangan dari hukum acara PTUN. Jadi di hukum acara PTUN ini sudah didapat di semester kemarin. Kalau lulus pasti akan tahu apa-apa aja materinya ini. Suruh matiin dulu yang lain volumenya. Di mute. Supaya cepat selesai. Kalau ini sudah selesai nanti. Jadi kita akan pertemuan sekitar 11 kali. 11 kali pertemuan. Kita akan pertemuan 11 kali. Pak Guru. Saya ke sana mau. Suruh mute suaranya supaya cepat selesai. Haris mood. Anu, Ed, kertasmu yang lebih besar, Ed. Haris mood bagus. Sudah. Karena suaranya keras sekali di saya, tidak bisa ngomong. Baik, kita akan pertemuan itu 11 kali. Jadi setiap pertemuan itu ada tugas masing-masing, bukan tugas masing-masing ya, tugas kelompok. Kita akan kelompok ini. Jadi ini di praktek ini, kelompok ini akan terdiri dari minimal 12 orang. 12 orang, mekanismenya bagaimana nanti kita jelaskan. Tapi perlu saya pertegas lagi. Jadi di tahun akademik di semester genap ini ada peraturan yang harus hati-hati diikutin oleh mahasiswa, itu terkait dengan 11 kali pertemuan minimal. Jadi dia harus ikut 75% atau 11 kali pertemuan baru bisa ikut ujian. Nanti kalau dia kurang dari 11 kali pertemuan dia ikut perkuliahan, maka dengan sendirinya nilainya tidak akan masuk
Begitu juga dosen. Jadi ini bukan berlaku hanya kepada mahasiswa, berlaku juga kepada dosen. Kalau dosen kurang mengajar dari 11 kali, maka dosen tersebut tidak bisa melaksanakan ujian. Itu harus diingat. Jadi mahasiswa harus komplain kalau dosennya tidak mengisi absen. Karena dari absen itu yang menentukan orang bisa ikut ujian atau tidak. Jadi ada 11 kali pertemuan, tidak bisa malas-malas. Kalau begitu dia kurang dari itu, ya dengan sendirinya dia ikut ujian, tapi nilainya tidak akan masuk. Oleh sistem ini akan di-cut. Nah, itu sistemnya. Jadi 11 kali dia bisa masuk 75%. Nah, nilai 75% ini akan dikonversi menjadi nilai 25% sebagai nilai dalam ujian akhir nasional nanti, di ujian akhirnya. Jadi tidak ada nilai tugas U1, UTS maupun UAS. Nilainya satu kesatuan. Jadi karena ini praktek, nilainya adalah kelompok. Tergantung kelompoknya nanti. Saya akan menilai kelompoknya itu aktif atau tidak menyelesaikan berkas-berkas yang harus disiapkan menjelang menuju yang namanya ujian peradilan semu. Kita akan ujian peradilan semu di ruang peradilan semu. Nah, jadi nilai 15 tambah 25 itu 40 tambah sekitar 75% itu nilai dari hasil kerjasama kelompok. Katakan, ini nilai dari hasil kerjasama kelompok. Kalau berkasnya lengkap, maka dia akan bisa ikut ujian praktek. Kalau berkasnya tidak lengkap, tentu dia akan bermasalah terhadap pemberkasan, terhadap apa yang harus dilakukan di dalam prakteknya, di ujian prakteknya nanti di akhir. Jadi ujian praktek kemungkinan besar akan kita laksanakan pada pertemuan ke-15 dan ke-16. Nah, karena kelas A ini, setelah saya lihat absen, kemungkinan besar akan ada 3 kelompok. Kelas B 2 kelompok, jadi ada 5. Ada 5 kelompok yang akan mengikuti ujian praktek peradilan tun di ruang peradilan semu. Jadi setahun lalu sudah ada ujian praktek peradilan semu, itu di angkatan tingkatnya angkatan 2017, seperti yang sudah saya kirim tadi videonya itu. Nah, seperti itulah model ujian praktek peradilan semu. Jadi harus lebih baik dari yang kemarin. Jadi dari semua adalah kerjasama tim, kerjasama kelompok. Bagaimana cara mempublikasikannya, membuat dia video, itu juga kerjasama tim nanti. Tim yang mengatur semuanya. Untuk dia nanti hasilnya itu dimasukkan ke dalam YouTube, baru dipublikasikan. Itu hasil akhirnya. Jadi tapi di awal ini kita mulai dengan mempersiapkan surat kuasa. Surat kuasa yang dibuat itu ada surat kuasa tergugat, penggugat, tergugat, dan tergugat 2 intervensi. Ada 3 surat kuasa dan ditambah dengan 1 permohonan. Tergugat 2 intervensi yang harus disiapkan berkasnya. Disiapkan semua surat kuasanya harus dibuat berdasarkan kelompok. Bukan perorangan ya, tugas kelompok. Kalau 1 kurang, maka mempengaruhi nilai kelompok. Jadi tidak ada yang saling menunggu, jadi kerjasama tim. Nah, 12 orang ini yang minimal ini nanti akan diketuai oleh pemilihan dari, jangan bicara dulu. Matikan dulu mood biar cepat selesai. Ketua kelompok ditentukan oleh masing-masing kelompok. Ketua kelompok nanti yang akan menjadi ketua majelis hakim. Nah, sekretaris adalah yang menyiapkan berkas ini, yang mengumpulkan berkas ini untuk menjadi satu berkas. Itu nanti akan menjadi panitra pengganti atau juru tulis, atau tukang tulis kalau di pengadilan itu. Nah, jadi itu ya. Jadi harus diingat, jadi 11 kali pertemuan itu minimal harus ikut untuk bisa memperoleh nilai. Walaupun dia sudah berkelompok nanti misalnya, tapi dia kurang pertemuannya dari 11, yaitu risikonya dia. Karena dosen tidak bisa memasukkan nilai. Karena dia sudah di-cut oleh sistem. Begitu juga dosen yang kurang dari 11 kali pertemuan untuk membusi absen, dia akan berisiko kepada mahasiswanya tidak memiliki nilai di mata kuliah tersebut. Itu harus diingat itu.
harus diingatkan dosennya terkait dengan absen setiap hari dalam perkuliahan agar tidak ada yang tertinggal. Itu. Kalau dia tidak absen, diingatkan terus untuk dia absen bila perlu dihadirkan semua itu. Tinggal dia centang hadir semua, selesai sebetulnya. Jangan sampai kosong kemudian. Jadi itu. Jadi semuanya saya petunjuk materi tersimpan di dalam LMS. Jadi dia tersimpan di dalam LMS, di Syakat itu terkait dengan absen. Setiap hari kita terkait dengan absen bisa dicek sendiri. Kalau tadinya misalnya masuk terus saya alpa, segera tegur. Tapi pasti saya akan ingat siapa aja yang hadir, jangan kemudian tidak hadir ngaku hadir itu. Itu kemudian soal perkuliahan. Nah, sebelumnya kita rencanakan ke pengadilan PTWN di Mataram karena masih COVID, saya belum berani untuk melaksanakan acara ke PTWN Mataram untuk melihat proses persidangan. Cukup dengan video teman-temannya itu mungkin sudah bisa dilihat. Lu matiin dulu. Suaranya saya pakai headset ini. Jangan biasakan bicara. Kalau udah kuliah di luar aja gitu. Coba tolong tuh yang ribut-ribut dimatikan dulu itu. Ya, Pak. Saya punya suara nanti saya. Baik itu. Jadi saya ingatkan lagi soal 11 kali pertemuan itu, jangan kemudian melalaikan soal 11 kali pertemuan yang akan kita laksanakan. Karena itu minimal pertemuan yang dilakukan. Jadi nanti kita akan latihan soal praktek berkas yang sudah dibuat itu, kita akan latih dia selama 3 hari di pertemuan ke-12, ke-13, dan ke-14. Mungkin Pak, suaranya hilang. Di pertemuan ke-15 dan ke-16. Di situ kita akan ujian dari pagi sampai sore. Kalau ujian itu memakan waktu bisa sampai 3-4 jam satu kelompok. Sebelum ke sana, tadi dulu salah saya. Sebenarnya bukan dasar-dasar dulu. Petunjuk. Jadi saya coba sedikit review hukum acaranya yang sudah didapat di semester lalu, tapi saya lihat nilainya banyak yang dapat nilai E ini cuma D. PTWN ya. Semester ini nih. Halo, terdengar suara saya? Iya Pak, terdengar Pak. Dengar. Nah, ini petunjuk. Ini petunjuk ini ada di LMS, sudah saya bagi. Jadi mata kuliah Praktektun ini nanti akan dibagi 12, tadi sudah saya jelaskan 12 itu.
akan terdiri dari ini. Jadi ketua majelis hakim itu akan bertindak selaku ketua kelompok. Jadi dia berhasil dan tidaknya ujian nanti tergantung ketua majelis. Dan sekretarisnya adalah panitera pengganti. Dia yang mengumpulkan berkas-berkas itu. Tergantung dua ini. Dan kekompakan dari kelompok ini. Jadi ada hakim anggota 1, hakim anggota 2, panitera pengganti, ada juru sumpah atau jurusita, ada kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, ada kuasa hukum tergugat 2 intervensi, ada ahli, ada saksi 2 orang. Nah, berkas yang disiapkan adalah ada 13 berkas. Ada surat kuasa penggugat, surat kuasa tergugat, surat kuasa tergugat 2 intervensi, gugatan penggugat, eksepsi dan jawaban tergugat, permohonan tergugat 2 intervensi, jawaban tergugat 2 intervensi, replik, duplik jika ada, pembuktian surat pengantar alat bukti, narasi saksi atau berita acara pemeriksaan saksi. Itu yang harus dibuat oleh kelompok ini. Kesimpulan, putusan. Nanti akan kita periksa. Jadi ini yang dimaksud 12 tadi itu. Jadi nanti akan ada 3 perkara. Pertama, perkara pembatalan sertifikat, ada perkara kelompok sengketa pilkades, ada perkara kelompok sengketa kelompok sengketa SK kepala desa. 1 soal pilkades, 1 soal SK kepala desa. Jadi 3 model perkara berbeda-beda. Nah ini yang belum saya bagi kelompoknya, nanti akan saya bagi setelah perkuliahan ini. Nanti terima. Nah, yang harus disiapkan pertama itu adalah poin 1 sampai dengan poin 3. Surat kuasa ini sama permohonan tergugat 2 intervensi untuk menjadi pihak. Itu 4 itu yang harus disiapkan. Sambil menyiapkan gugatan, nanti gugatan di tergantung materi. Jadi itu ya, dapat dipahami? Nah, ini ketua majelis yang di tengah, ini panitera yang baju hitam namanya. Nanti saya ini bagi kelompoknya. Sekarang saya ke materinya dulu sedikit. Jadi saya coba mereview apa yang sudah diperoleh di hukum acara PT-UN. Jadi dasar dari praktek TUN ini adalah hukum acara PT-UN. Jadi dia bagian dari hukum acara PT-UN. Jadi hukum acara PT-UN ini adalah terkait dengan bagaimana cara mempertahankan hukum material atau prosedur atau tata cara di pengadilan. Jadi itu yang dimaksud hukum acara. Jadi prosedur hukum materialnya itu bagaimana dan tata cara pengadilannya bagaimana. Itu kenapa pentingnya hukum acara. Jadi HATUN itu adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara pelengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya. Dibentuknya peraturan untuk melindungi kepentingan warga negara. Jadi ini sudah didapatkan di hukum acara kemarin. Juga tujuan peradilan TUN itu sudah cukup jelas, memberi perlindungan hukum, kemudian memberi perlindungan hak masyarakat terhadap individu. Jadi peradilan administrasi dan upaya hukum administrasi adalah untuk mengembangkan dan memeriksa administrasi negara yang tepat menurut hukum, ekmatit, atau tepat secara fungsi efektif. Jadi dalam sengketa administrasi itu ada dua jalur untuk penyelesaian sengketa administrasi. Itu yang pertama adalah upaya administrasi. Jadi sebelum diajukannya sengketa ke pengadilan TUN, maka ada upaya administrasi. Nah, upaya administrasi ini tidak akan kita lakukan. Tapi upaya administrasi ini hanya sekedar keberatan seseorang terhadap surat keputusan yang dibuat, terhadap orang yang membuatnya. Kalau tidak dijawab sampai dengan 7 hari, maka dapat mengajukan upaya banding administrasi. Banding administrasi dilakukan terhadap atasan pejabat TUN yang membuat surat tersebut. Misalnya kepala desa membuat surat, maka atasan kepala desa adalah, karena di dalam undang-undang pemerintah daerah
atasan kepala desa adalah bupati, maka dia bersurat ke bupati terkait dengan keberatan atas SK yang dibuat oleh kepala desa misalnya. Nah, itu yang dikenal dengan nama upaya administrasi. Nah, kalau upaya itu sudah ditempuh, baru bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tun kalau tidak dikabulkan. Kenapa upaya administrasi menjadi penting? Karena ada asas hukum yang namanya asas contraria actus. Jadi sebuah keputusan tata usaha negara atau basicing atau yang kita kenal dengan nama surat keputusan hanya bisa dicabut oleh yang membuat. Makanya itu pentingnya upaya administrasi. Apakah pembuat SK ini mau mencabut surat keputusannya apa tidak? Karena hanya dia yang boleh mencabut, hanya dia yang bisa mencabut sebelum diajukan upaya hukum. Kalau dia tidak berkenan mencabut, baru bisa diajukan upaya hukum ketika sudah ditempuh upaya administrasi tersebut. Baru dia naik, makanya di situ dah dikenal dengan asas contrario actus istilahnya, nama asasnya. Jadi sepanjang hanya dia yang bisa mencabut ini. Nah, jadi ini sudah kayaknya diajarin. Nanti bisa dibaca. Jadi lingkung peradilan itu ada 4, peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi ini dalam satu pintu yaitu di Mahkamah Agung. Semua berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi dia menjadi satu pintu itu sejak tahun peradilan tun pertama kali yang masuk, kemudian diikutin peradilan agama, baru kemudian peradilan militer, baru kemudian jadilah satu atap istilahnya, satu atap peradilan di Indonesia. Karena sebelumnya peradilan agama itu di bawah kekuasaan Departemen Agama. Jadi sejak tahun 89 baru dia masuk menjadi di bawah satu atap kekuasaan Mahkamah Agung. Peradilan militer itu di bawah kekuasaan Panglima ABRI. Nah, begitu juga PT-UN. Kalau PT-UN adalah produk asli yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Karena begitu 86, dia langsung ke Mahkamah Agung, tidak berdiri sendiri kemudian. Jadi keempat lingkungan peradilan agama, keempat lingkungan peradilan ini itu memiliki fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Kalau peradilan agama menyelesaikan sengketa terkait dengan orang-orang yang beragama Islam, peradilan umum menyelesaikan sengketa perdata dan pidana, perdata menurut BW, bukan perdata menurut kompilasi hukum Islam ya. Perdata menurut BW itu diselesaikan di peradilan umum dan pidana. Dan lingkungan militer itu menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan anggota TNI dan lingkungan tata usaha negara. Jadi ini dasar hukumnya. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Saya singkat-singkat aja. Karena ini sudah didapat sebelumnya. Kemudian ada susunan pengadilan terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, dan seterusnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan itu berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang dikenal dengan istilah kasasi. Pengaturan tentang susunan pengadilan pada bab 2 dimulai pada pasal 8 sampai pasal 11. Pengadilan langsung, tahapan yang seterusnya. Nah, asas peradilan tun, supaya paham sedikit, karena ini penting. Peradilan tun itu hakim berperan lebih aktif dari peradilan umum. Kalau di peradilan umum atau di pengadilan agama, itu hakim bersifat pasif. Tapi kalau di peradilan tun, hakim aktif. Sama seperti hakim di peradilan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia aktif untuk mengarahkan para pihak terkait dengan pembuktian bebas. Jadi pembuktian di pengadilan tun sebebas-bebasnya. Tidak seperti di pengadilan umum. Hanya saja perlu dicatat,
kekuatan tertinggi dalam pembuktian di peradilan tun itu adalah ahli. Kalau di peradilan umum, kalau terkait dengan perdata, itu adalah surat. Tapi kalau terkait dengan pidana, tertingginya itu adalah saksi. Karena apa? Karena yang dibuktikan, dari masing-masing yang dibuktikan. Karena peradilan perdata adalah peradilan formil, pembuktian formil, maka tentu surat yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau di pidana, karena pembuktiannya material, maka yang dibuktikan adalah terkait dengan saksi. Nah, kalau di PT-UN itu ahli kemudian. Karena apa? Karena yang diuji adalah terkait soal substansi dan prosedur. Bagaimana substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagaimana prosedurnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makanya disarankan semua kantor, semua instansi itu memiliki standar operasional prosedur. Karena itu yang diuji. Begitu dia tidak punya standar operasional prosedur, itu sudah dapat dinyatakan ada etiket tidak baik dari instansi tersebut untuk tidak membuat standar operasional prosedur. Pengadilan saja memiliki SOP, apalagi instansi pemerintah, apalagi kampus tidak punya SOP, gitu kan? Karena di situ diujinya. Soal etikat baik itu ada di SOP. Jadi etikat baik itu hukum tertinggi dalam ilmu hukum. Semua itu harus dengan etikat baik. Kemudian satu gugatan tun pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tun yang disengketakan. Jadi SK yang digugat tidak akan menunda pelaksanaannya. Tetap dia dinyatakan sah dan tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum ada yang membatalkan. Itu kalau di ini. Itu yang dikenal dengan asas rekmatik kemudian. Jadi ada beberapa asas pemerintahan yang baik, itu asas kesatuan beracara. Jadi di tingkat pertama dan tingkat banding itu sering dikenal dengan sebutan iudex faksi. Tingkat kasasi sering disebut dengan iudex iuris, sama dengan upaya luar biasa PK. Musyawarah mufakat dalam mencari mendapatkan kebenaran. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka salah satu ciri khas dari negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila dilakukan dengan peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, atau biaya ringan. Ini yang disebut dengan asas trilogi dari pengadilan. Keterbukaan persidangan, pengadilan terbuka untuk umum, kemampuan memberikan keputusan yang berdasarkan keadilan. Keadilan sebaik-baik, keadilan seadil-adilnya acqui et bono. Nah, prinsip-prinsip dalam tambahan yang penting di peradilan tun itu ada prinsip non-diskriminasi. Jadi semua itu sama kedudukannya, tidak ada yang beda-bedakan. Pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadili perkara yang dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Itu tidak boleh ditolak oleh pengadilan. Seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa memutus perkara apabila terdapat hubungan sedarah sampai dengan derajat ketiga atau semenda. Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum dalam tun, perdata tidak diwajibkan. Tapi kalau dalam tun itu diwajibkan. Jadi hanya di tun dan di pidana itu wajib seorang yang tidak ini berhak untuk didampingin oleh advokat, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu di tun itu wajib. Kalau di perdata tidak wajib, sepanjang orang tidak ini tidak wajib untuk didampingin oleh seorang pengajar. Tapi kalau di pidana, sepanjang dia diancam dengan ancaman 5 tahun, dia wajib harus didampingin oleh seorang advokat dan harus itu ditunjuk. Nah, spesifikasi hukum acara tun terlihat dari asas khusus yang menjadi landasan operasional negara acara PT-UN. Dan ini juga sebagai bagian dari penyebab peradilan dalam hukum acara tun menjadi spesial dan berbeda dengan beberapa peradilan lainnya. Asas praduga rekmatik atau verpomenden van rekmatigheid, perceptio in causa. Ini yang tadi dimaksud asas yang mengandung makna bahwa tindakan penguasa selalu harus dianggap rekmatik benar sampai dengan adanya pembatalan. Nah, ini dasarnya adalah pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Tun. Asas pembuktian bebas, tadi sudah kita jelaskan, asas keaktifan hakim, asas pengadilan yang punya kekuatan hukum mengikat, erga omnes. Ini asas-asasnya. Jadi kuasai asas-asas hukum itu.
Di situ pentingnya ketika terjadi pertentangan norma, maka yang dilihat adalah asasnya. Nah, dari asas tersebut terdapat beberapa ciri-ciri khusus PTUN. Sifat atau karakter PTUN itu mengandung persepsio in iustau causa, dimaknai bahwa KTUN selalu dianggap benar selama belum ada putusan pembatalan. Asas pelindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol di samping pelindungan terhadap individu. Nah, ini asas hukum tertinggi itu adalah pelindungan hukum. Dan itu yang kemudian dikenal dengan nama pengadilan ini adalah upaya terakhir kemudian. Itu yang namanya ultimum remedium. Makanya ultimum remedium itu jadi bukan semua hal ini diserahkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan adalah upaya terakhir sebelum upaya-upaya sebelum di bawah itu diselesaikan. Jangan sedikit-sedikit kemudian menggugat, sedikit-sedikit membuat laporan. Makanya ada asas rektorat ini. Kemudian asas servant atau servant dari operator, dari aparatur pemerintah terhadap putusan-putusan administrasi. Nah, ini dasar asas pemerintahan yang baik. Ada 13. Kemudian ciri khusus pengadilan TUN. Tadi itu sudah kita jelaskan soal pengadilan pembuktian yang bebas. Kemudian putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, putusan hakim tidak boleh ini. Ini patokan nanti dalam proses kita berpraktek. Ini ininya, apa namanya, sebagai panduan dasarnya pengadilan HAM. Baik, ada pertanyaan, silakan. Karena ini sudah kita mengulang dari hukum acara sebelumnya. Silakan yang mau bertanya. Munculkan videonya. Jangan namanya aja. Udah, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Jadi yang saya sampaikan. Jadi semuanya sudah saya simpan di LMS. Silakan buka LMS-nya. Nanti semua dikumpulkan di situ berkasnya. Nah, silakan nanti bagi tugasnya, nanti saya bagi kelompoknya supaya tidak ada yang saling milih. Saya akan bagi sesuai dengan ininya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Laki-laki berapa, perempuan berapa, supaya dia adil. Tidak ada yang memilih yang ini. Nah, jadi semua merata. Tidak boleh ada saling tukar kalau sudah ditentukan. Nanti setelah kelompoknya dibagi, silakan tentukan siapa menjadi ketua majelis. Jangan sampai berubah lagi nanti di akhir. Itu. Dia bisa berubah nanti di akhir ketika dia seandainya dia tidak dapat mengikuti ujian. Hanya itu. Kalau dia tidak bisa ikut ujian, ya harus diganti. Tidak ada pilihan. Karena ketimbang tidak punya nilai kan, teman-temannya. Makanya rajin-rajin cek absennya, jangan sampai kelolosan. Karena tidak ada komplain semua di sistem soalnya. Kita tidak bisa bicara karena sistem yang bicara. Gitu. Karena ini berlaku bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada dosen-dosen. Dosen yang malas kuliah 11 kali pertemuan tidak akan berdampak pada mahasiswanya. Gitu. Supaya tidak ada lagi yang dirugikan itu. Berarti tetap kita ngisi absen di LMS, Pak? Dosennya yang ngisi. Oh gitu, nggih. Nah, disiapkan. Udin yang ngisi sendiri. Ada pertanyaan? Jadi yang pertama disiapkan, ingat ya, surat kuasa. Itu sudah harus mulai disusun surat kuasanya. Kalau sudah selesai disusun, masukkan ke LMS. Nanti saya buatkan tempat folder memasukkan untuk kelas A yang mana, tergantung masing-masing kelompoknya nanti. Di foldernya. Masukkan ke foldernya masing-masing. Supaya di folder itu punya nilai kemudian. Begitu maksudnya. Siapa ketua kelompoknya, nanti ketua kelompoknya yang muncul di situ. Jadi ketua kelompoknya sudah atau sekretarisnya yang upload di folder sekretarisnya misalnya dia masukkan.
Nanti sekretarisnya kita kasih nilai, langsung otomatis ke semua nilainya akan sama. Begitu. Perlu diingatkan lagi tadi ya soal 11 kali pertemuan itu sampaikan ke teman-temannya semua supaya tidak ada komplain di akhir nanti. Karena sistem yang bicara kita tidak bisa buka sistem karena sudah dikunci itu. Misalnya hari ini kita ngabsen jam 12 malam nanti sudah dikunci absen ini. Nggak bisa kita utak-atik lagi. Nggak bisa kita kembali untuk menyatakan diri kita hadir. Nggak bisa. Jadi harus dicek. Betul nggak saya sudah diklik hadir atau tidak hadir itu di absennya. Jangan lalai itu. Nanti komplainnya di belakang nggak bisa. Karena sudah nggak bisa dibuka lagi absen. Dosen nggak kuliah langsung red 0%. Coba lihat nanti di akhir ini begitu selesai kuliah, lihat siakatnya sudah ada persennya dulu. Keaktifan sudah dapat poin sekian persen itu kalau dia masuk kuliah. Jadi begitu. Dipahamin ya? Ya, Pak. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaannya kaitannya dengan kelompok aja Pak D nih. Oh, kelompok nanti saya bagi kelompoknya. Artinya enggak boleh diganti-ganti itu kan kalau sudah dipalitkan sama Pak Dekan ini. Nggak boleh diganti-ganti. Nah, itu sering terjadi masalahnya. Kecuali dia tidak dapat ikut ujian, harus diganti dari kelompok itu nanti. Ya, ya. Kalau dia tidak dapat ikut ujian, harus diganti dari kelompok itu siapa penggantinya yang misalnya salah seorang ketua majelis hakim, misalnya anggotanya, dia tidak memenuhi syarat 11 kali pertemuan, tidak bisa ikut ujian, yang harus diganti ketua majelisnya. Apalagi paniteranya ya. Iya, itu yang penting makanya. Itu maksudnya. Kenapa pentingnya absen? Saya ingatkan dari sekarang ini. Kena kejing. Nggak ada pertanyaan lagi? Saya absen ya. Aden Wicesana Malik. Hadir. Mana videonya? Mana Aden? Ini Pak, hadir. Mana? Hadir. Biasakan buka videonya. Sinyal, Pak. Sinyal, Pak. Kan di kampus itu semua. Ya, dia itu. tadi Pak. Muka pertama Pak. Ini di kampus sinyal itu enggak ada pengaruh terhadap video. Sudah kita pakai wifi. Jurus lama itu. Saya ini pakai HP ini. Enggak pakai wifi. Oh. Ya dapat ntar kita Aduh. temui Bapak. Ada alasan sinyal karena paket kuliah itu sudah murahnya 10.000 dapat 10 giga Betul. biar belajar. Jadi nggak bisa dibohongin. 10.000 10 giga. 10 giga itu bisa sebulan. Agus Astomi. Agus Astomi. Nggak masuk. Nggak ada Pak. Ada Pak. Agustina Indasari hadir ya. Indah mana Indah? Tadi masuk, terus Mana masuk suara? lagi nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa Indah? Nggak tahu. Triani, mana Triani? Sudah masuk. Bagus Saputra. Hadir Pak. Pak D mau izin duluan Pak D muka anu. Bayu Pratondo. Hadir Pak. Pak Anwar ngebajang doang. Dedi Saputra. Bedul. Dedi Saputra. Toniman nih, absen dulu Toniman. Eva Ernawati hadir ya. Firda Sorina hadir Pak, Firda. hadir. Junaidi mana Jun? Mana Junai? Mana Juna? Lalu Ali Ihsan. Hadir, Pak, hadir. Hadir. M Deni Zarwandi. Mana Deni nih? Muhammad Tarmiji Taher. Hadir Pak, hadir. Muhammad Suhir. Hadir, Pak, hadir, hadir. Muhammad Taufik Setiaji. Enggak ada Sudah Pak. hadir.
Mana dia? Dadah. Nggak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Anwar Rusdi hadir. Ya siap hadir Pak, mohon izin Sigit. langsung. Sigit Bahtiar. Mana Sigit? Nggak hadir. Sukron Maulana Akbar. Sukron? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Toniman hadir. Sahabudin. Sahabudin mana Sahabudin? Hadir Pak, hadir. Krisna Yudia Pratamawi. Hadir, Pak. Munandar. Motor nggak tuh? Munandar. Nggak hadir. Maulina Juniarti. Hadir. Maulina. Hadir, Pak. Pak Asriani HP-nya mati, Pak. Ya, udah saya absen dia. Udah saya Makasih, lihat Pak. tadi. Maskur Arif. Nggak hadir. Ahmad Busairi. Tidak hadir. Sarwin. Yo Pak Sarwin ini di sini dia tadi dia ada dia di kelas B dia. Di sini dia masuk. Muhammad Jaki Ade Rahman. Nggak ada. Tidak ada. Alfa. Nur Said. Hadir ya? Hadir, Pak. Ardian Oktapandi. Hadir Pak, hadir. Lalu Asri Rian Hidayat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Betul, nggak ada. Ya. Aku ngecek dah nih. Kalau sudah masuk, ntar dulu. Sudah saya simpan. Baik, sudah. Baik, saya akhiri ya. Ya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.